Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Edi Haris Siregar, peserta Latsar CPNS BPSDM Provinsi Sumatera Utara tahun 2022, Angkatan 61, Kelompok 3, nomor urut 26. Hari ini saya akan memaparkan bedah modul Agenda 2 dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia SST MKes. Secara etimologis, istilah loyal diadaptasi dari bahasa Prancis yang artinya mutu, dari sikap setia. Secara harfiah, loyal berarti setia atau suatu kesetiaan. Kesetiaan ini timbul tanpa adanya paksaan, tetapi timbul dari kesadaran sendiri. Loyalitas sebagai sebuah kesetiaan dapat diukur. Alat ukur loyalitas ada 9. Yang pertama, taat pada peraturan. Yang kedua, bekerja dengan integritas. Yang ketiga, tanggung jawab kepada organisasi. Yang keempat, kemauan untuk bekerja sama. Yang kelima, rasa memiliki yang tinggi. Keenam, hubungan antar pribadi. Ketujuh, kesukaan terhadap pekerjaan. Kedelapan, keberanian mengutarakan ketidaksetujuan. Dan yang terakhir, menjadi teladan bagi pegawai lain. Urgensi nilai loyal bagi seorang ASN dapat ditinjau dari dua aspek. Yang pertama, dari sisi internal. Sikap loyal sebagai seorang ASN sudah tertuang dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, mulai dari nilai dasar, kode etik, tugas dan fungsi, serta larangan bagi seorang ASN. Yang kedua, ditinjau dari sisi eksternal. Disrupsi teknologi membuka peluang masuknya paham dan ideologi yang dapat mengancam loyalitas seorang ASN kepada 4 konsensus negara. Ada 3 panduan perilaku loyal dalam Core Value ASN. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik ASN, pimpinan instansi, dan negara. Dan yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Ada 3 cara membangun perilaku loyal bagi seorang ASN. Yang pertama, membangun perilaku loyal dalam konteks umum. Yang kedua, membangun perilaku loyal dengan cara memantapkan wawasan kebangsaan seorang ASN. Yang ketiga, membangun perilaku loyal dengan cara meningkatkan nasionalisme seorang ASN. Dalam konteks umum, perilaku loyal dapat dibangun dengan beberapa cara. Yang pertama, membangun rasa kecintaan dan rasa memiliki. Rasa cinta ini dapat dibangun dengan memperkenalkan organisasi secara komprehensif dan detail kepada para pegawai. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan. Apabila kesejahteraan telah tercapai, gairah dan motivasi terus kerja juga akan meningkat, sehingga produktivitasnya akan meningkat pula. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan rohani. Adalah kemampuan bagi organisasi untuk memberikan hak pegawai atas hal yang tidak bersifat materi, seperti kebutuhan akan rohani. Yang keempat, memberikan kesempatan peningkatan karir. Pencapaian karir seperti posisi dan jabatan, serta pemindahan secara berkala, membuat pegawai merasa mendapatkan keadilan dan memiliki semangat baru. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi secara berkala. Melalui evaluasi secara berkala, maka setiap pegawai dapat mengetahui kesalahan atau kekurangannya sebagai acuan untuk turun melakukan perbaikan dan pengembangan kinerjanya. Di agenda sebelumnya, kita sudah memahami apa itu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Wawasan kebangsaan di kalangan PNS akan meningkatkan kecintaannya kepada bangsa dan negara, berguna untuk membangun sikap loyal sebagai bekal dalam mengawali pengabdiannya. Nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, sekaligus menghormati bangsa lain. Sedangkan nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan
pada nilai-nilai Pancasila. Seorang ASN harus selalu mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam melaksanakan tugasnya sebagai wujud nasionalisme dan juga loyalitasnya terhadap bangsa dan negara. Dalam konteks organisasi pemerintah, loyalitas dapat diwujudkan melalui 4 cara. Yang pertama, melalui komitmen pada janji dan sumpah. Yang kedua, melalui penegakan disiplin. Yang ketiga, melalui pelaksanaan fungsi ASN. Dan yang terakhir, dapat diwujudkan melalui aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Sebelum memulai pengabdiannya, seorang PNS akan mengucapkan sumpah dan janjinya sebagai seorang PNS. Sumpah dan janji tersebut mencerminkan bagaimana perilaku loyal semestinya dipahami dan diimplementasikan oleh setiap PNS. Mewujudkan nilai loyalitas melalui penegakan disiplin telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri. Terdapat 17 kewajiban PNS dan 14 larangan bagi seorang PNS. Hanya PNS-PNS yang memiliki loyalitas tinggilah yang dapat menegakkan ketentuan-ketentuan disiplin ini dengan baik. Melaksanakan fungsi ASN dapat mewujudkan sikap loyalitas. Seperti kita ketahui, pada agenda sebelumnya kita telah mempelajari fungsi ASN. Fungsi ASN ada 3. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik. Yang kedua, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang ketiga, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Jika seorang ASN telah mampu melakukan fungsinya sebagai ASN, berarti dia telah mampu mewujudkan panduan perilaku loyal dalam melaksanakan fungsinya sebagai seorang ASN. Kemampuan ASN dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila menunjukkan kemampuan ASN dalam mewujudkan nilai loyal dalam kehidupannya sebagai seorang ASN. Mari kita saksikan implementasi nilai loyal dalam unit kerja saya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan. Proses perencanaan dan penganggaran keuangan daerah saat ini telah memanfaatkan teknologi informasi, yaitu SIPD, Sistem Informasi Perangkat Daerah. Data dan informasi yang ada di dalam SIPD sebagiannya adalah rahasia negara. Untuk meminimalisir penyalahgunaan, perlu dilakukan beberapa tips, yaitu 1. Jangan pernah menyimpan user dan password yang terhubung dengan Google. Yang kedua, jangan lupa logout setelah menggunakan SIPD. Yang ketiga, membersihkan riwayat setelah menggunakan SIPD. Entah cuman ya kabar kami dia suka-sukanya menyuruh padahal dia pun tak datang, cuman lah pula tahap aja kerjaannya di dinas ini. Jadi dilarang ya, kita sesama ASN harus saling menjaga nama baik. Tidak boleh saling menjelekkan. Baik Pak, maaf Pak. Jangan diulangi lagi ya Bu Hilda. Baik Pak, ya Pak, maaf salah saya Pak.